Baik, para tamu undangan yang kami muliakan, kami persilakan untuk mengambil tempatnya masing-masing. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita yang mulia, Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, beserta rombongan yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan orasi ilmiah kepada kita bersama, khususnya kepada para wisudawan, dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kita, bagi kampus kita IAI Al-Muslim Aceh. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim UAS Aceh, yang dalam hal ini ada Ustadz Nazar Yahya LC beserta seluruh tim, ada Ustadz Fadil Rahmi, juga ada Bapak Dr. Abdullah, mantan Gubernur Aceh. Luar biasa hari ini suatu kebanggaan dan apresiasi bagi kami dihadiri oleh tokoh-tokoh hebat kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi lembaga ini dan bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, karena guru kita cukup padat kegiatannya dan insya Allah nanti siang juga akan melaksanakan tausiah di Cotgiri, maka waktu dan tempat kepada guru kami, Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, kami persilahkan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Al-Muslim, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, beserta seluruh sivitas akademika yang tentu saja yang amat sangat berbahagia para wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Agama Islam Al-Muslim, mudah-mudahan mengabdikan ilmunya di tengah masyarakat insya Allah. Hadir di tengah kita orang-orang yang kita pilih untuk mewakili kita di parlemen, di antaranya Bapak Abdullah Putih, Bapak Tengku Fadil Rahmi, beserta seluruh tamu undangan, Bapak Kapolres, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan namanya, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tidak tahu bahwa saya akan hadir pada acara wisuda. Sampai kemari tadi pun saya lihat di bawah masih tidak tahu apa acara ini sebenarnya. Karena yang saya lihat di bawah banyak sekali baliho caleg. Setelah dekat sampai ke atas baru saya tahu ternyata ini adalah majelis yang paling terhormat di dunia akademis. Betapa orang masuk menempa pendidikan dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, kuliah, kerja nyata, praktek di tengah masyarakat, menulis skripsi. Saya tidak pernah masuk ke kelas, saya tidak pernah mengajar bertatap muka. Tiba-tiba begitu acara wisuda, saya diberikan penghormatan. Hanya Allah yang mendapat memberikan balasan. Dan tepuk tangan dulu karena masih banyak lagi yang mau saya sebutkan ini. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar. Hutang di budi dibawa mati, insya Allah. Hanya Allah membalas Bapak Rektor beserta seluruh civitas akademika yang sudah memberikan kenangan terindah untuk saya.
Berapa lama saya tausiah di Bumi Nangro Aceh Darussalam ini? Berapa banyak titik dari 2017 sampai 2023? Baru disinilah saya diajak untuk bicara wisuda. Untuk menjadi seorang sarjana itu tingkat kesulitan luar biasa. Jangankan mau menjadi sarjana, mau naik ke acara wisuda ini saya rasanya mau naik seperti Sidratul Muntaha. Melewati proses yang luar biasa. Maka pada kesempatan ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, jangan jadikan keberhasilan di kampus sebagai puncak kesuksesan. Karena kalau kita jadikan IP 4, sukses di kampus, itulah kesuksesan. Nanti setelah sampai di pucuknya, biasanya orang kalau sampai ke puncak, dia akan turun ke bawah. Maka jadikan ini hanya sebagai salah satu dari proses kesuksesan. Kesuksesan adik-adik bukan IP 3,5. Bukan kesuksesan sebagai ketua senat. Kesuksesan adalah nanti ketika terjun di masyarakat. Kalau kami dulu belajar di Al-Azhar, nilai yang paling tinggi adalah Mumtaz, excellent. Nilai di bawah Mumtaz adalah Jayyid Jiddan, very good. Nilai di bawah Jayyid Jiddan adalah Jayyid, good. Nilai di bawah Jayyid adalah makbul. Selalu diejek. Apa itu makbul? Makbul indallah. Hanya Allah aja yang menerima makbul. Saya selalu membangkitkan motivasi adik-adik saya. Ketika mereka akan berangkat ke Mesir, saya kasih tahu. Nanti di Mesir nilai paling tinggi Mumtaz. Di bawah Mumtaz Jayyid Jiddan. Di bawah Jayyid Jiddan Jayyid. Di bawah Jayyid makbul. Kalian jangan merasa puas dengan Mumtaz. Setelah praktek turun ke masyarakat, apa yang terjadi? Yang Jayyid Jiddan jadi profesor doktor, mengajar di kampus. Yang Mumtaz, S1, S2, S3, profesor doktor, mengajar di kampus. Yang Jayyid Jiddan menjadi pimpinan pondok pesantren. Yang LC mengajar menjadi ustadz kondang ke sana kemari. Tapi jangan lupa, yang Mumtaz, yang Jayyid Jiddan, yang Jayyid, ini berangkat umrohnya dengan yang makbul karena punya travel umroh. Apa maknanya? Boleh jadi orang belajar sukses baca kitab. Hebat dia orientasi, hebat dia presentasi. Tapi sesungguhnya komunikasi di masyarakat itulah yang membuktikan kita nanti terbaik. Gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Jangan bahasa kampus dibawa ke masyarakat. Salah satu kenapa Ustaz Abdul Somad diterima oleh masyarakat. Saya tidak pernah bertanya, tapi beberapa komen di Instagram itu saya baca. Kata dia, bahasa yang Ustaz pakai mudah kami pahami. Banyak sarjana ketika pulang ke kampung halaman, dipakainya bahasa waktu semester 5 menulis skripsi. Kepada seluruh audiens, saya saat ini ingin mempresentasikan sebuah ilustrasi yang mengandung visi dan misi. Mengangalah semua orang kampung. Kenapa? Mereka makhluk bumi diajak bicara bahasa langit. Maka pesan Nabi SAW, khotibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Kunyah-kunyah ilmu itu yang ada di kampus sampai ke masyarakat. Kampus yang terbesar, terluas, bukan institut, bukan universitas. Kampus terluas adalah masyarakat. Mengabdi nanti di tengah masyarakat. Saya melihat KKN yang 2 bulan itu tidak cukup untuk mengabdi di tengah masyarakat. Saya masuk ke suku pedalaman, suku dalam, suku Kubu di Jambi, suku Laut, suku Akit, suku Sakai, suku Talang yang ada di Riau. Setelah melihat ke dalam, saya lama merenung. Saya mengusulkan ke kampus supaya adik-adik saya di kampus, jangan lagi KKN 2 bulan, tinggal di rumah Pak Kades, main poli, pacaran. Jadi bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Kalau bisa kirimlah mereka ke pedalaman. Baik apa jurusannya. Yang jurusan pertanian, betul-betul bertani, bercocok tanam dia di dalam hutan. Tak usah kasih makan. Biar kalau memang dia jurusan pertanian, berhasil dia menanam padi di dalam. Kamu jurusan apa? Jurusan peternakan. Sudah pernah beternak? Belum.
Jurusan apa? Jurusan pertanian. Pernah bercocok tanam? Belum. Semuanya beternak di atas kertas. Kalau cerita masalah peternakan, presentasi pakai PowerPoint, pakai makalah, semua ahli. Ternak menurut etimologi, ternak menurut teknologi, ternak menurut simpulan ternak. Tapi begitu disuruh beternak, mati ayam semua. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah lughatan wastilahan, dakwah menurut Imam Ibu Fulan, dakwah menurut ini. Tapi tidak pernah berdakwah sama sekali. Begitu juga dengan ahli politik. Sekolah di mana? Fakultas Sosial Ilmu Politik. Pemilihan RW pun tak menang. Apa yang terjadi? Maka adik-adik sekalian, ilmu-ilmu yang sudah diambil ini di Institut Agama Islam Al-Muslim, nanti bumikanlah. Membumi ke tengah masyarakat. Saya mau adik-adik karena memang ini adalah Institut Agama Islam. Terdiri dari berbagai jurusan yang terkait dengan agama Islam. Kita tidak lagi bisa menolak. Begitu sampai ke masyarakat, sampai hari Jumat, masyarakat ingin ada khatib yang berkhutbah. Lalu kemudian ditanya, siap khutbah di tempat kami? Mohon maaf, saya jurusan Fakultas Syariah. Yang khutbah itu hanya dari Fakultas Dakwah. Kalau mau bertanya hukum halal haram, silakan. Tapi kalau mau khutbah Jumat, kita tidak bisa menolak. Apapun jurusan kita, maka kita terjun ke masyarakat. Tapi belum banyak hafal ayat, Pak Ustadz. Kau boleh buat kulhu itu aja dulu. Latih-latihan di rumah. Ini adik-adik yang ada di kampus. Pengalaman di masyarakat itu nanti tulis. Karena beda orang kampus dengan non-kampus, orang kampus terlatih punya ilmu untuk menulis. Makanya ada namanya skripsi, naik S2 namanya tesis, naik S3 namanya disertasi. Itu semua adalah kemampuan untuk menulis. Kenapa kita sulit untuk menulis sejarah bangsa kita? Karena kita kurang budaya menulis. Sekarang mahasiswa kalau ditanya, kamu sudah menulis? Sudah, tiap hari nulis. Nulis apa? Status. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Adik-adik, coba untuk menulis. Di handphone ada note. Coba menulis, termasuk hari ini. Alhamdulillah, pada acara wisud kami dihadiri Ustaz Abdul Somad. Poin-poin yang dia bicarakan tadi, poin 1, poin 2, poin 3. Jangan beternak ikan di atas kertas. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Walaupun tidak semuanya hadir hari ini, tapi walaupun mereka tidak datang, ini direkam. Karena saya lihat ada beberapa kamera, walaupun saya yakin hidup atau tidak ini kamera. Supaya nanti tolong di-share kepada seluruh masyarakat. Jangan menolak alumni Institut Agama Islam Al-Muslim. Ini sekarang orang tua, kalau datang meminang anak gadisnya SH, diterima. Kalau kita yang SE, diterima. Tapi kalau alumni Institut Agama Islam ditolak, dia lupa menantu inilah yang akan membimbingnya sakaratul maut. Menantu inilah yang akan mampu menjadi imam untuk anak cucunya. Sekali lagi saya ulang, ibu jangan tolak calon menantu kalian yang hebat-hebat ini. Wahai alumni, kalian sudah ku endorse. Kalau tak aku juga, bukan salah saya lagi. Sekarang orang menyepelekan orang sekolah agama. Dianggapnya orang sekolah agama tidak makan. Saya punya sahabat. Sahabat saya ini kuliah sekolah di Jakarta. Apa kata tantenya, kata bibinya, kata makciknya. Untuk apa kau sekolah agama? Nanti mau makan apa? Lihat itu anak tante yang pertama. Lihat itu anak tante yang kedua. Lihat itu anak tante yang ketiga. Hari berganti, musim berubah. Apa yang terjadi sekarang? Di hari tuanya, tantenya itu tinggal di tempat keponakannya yang dulu menumpang di rumahnya, yang dulu dia ejek, dia lecehkan karena sekolah agama. Ternyata yang sekolah agama itulah yang jadi orang dan mampu menghidupi tantenya. 1, 2, 3 kenyataan hidup sudah banyak terjadi. Kawan saya kenal dengan perempuan, pulang dari Mesir, begitu sampai ke Indonesia, disambut luar biasa, diberikan makan minum, diajak ke rumah, disuruh jadi imam. Inilah yang sesuai untuk imam bagi anak kami. Begitu ditanya, kerja apa sekarang? Langsung ditolak mentah-mentah, air mata jatuh ke dalam. Ini kawan saya, bukan saya.
Tapi hari ini apa yang terjadi? Setelah dia sukses, semua orang melihat. Orang tidak pernah tahu proses kesuksesan. Orang hanya tahu bagaimana dia setelah jadi orang. Begitulah proses adik-adik sekalian. Nanti adik-adik setelah dilepas toga, orang tidak pernah mau tahu proses kalian. Adakah yang tahu bagaimana proses Bapak Abdul Putih jadi gubernur? Ada yang tahu bagaimana proses Bapak Tengku Fadil Rahmi bisa menjadi anggota DPD? Orang tidak pernah mau tahu. Orang hanya tahu Ustaz Somad kenal dengan Tengku Fadil Rahmi yang DPD. Oh, itu kakak kelas saya. Kawan saya itu. Mana bukti fotonya Pak Ustaz? Karena sering dekatnya, lupa pula berfoto. Jadi adik-adik, berkiprahlah, berbuatlah. Seorang perempuan akan menikah dengan laki-laki. Lalu kemudian membawa calon pasangannya ke toko emas untuk membeli cincin berlian yang akan dijadikan mahar saat pernikahan. Begitu sampai di etalase kaca, si perempuan menunjuk cincin yang paling bagus. Ini aja ya yang. Begitu ditunjuk, langsung jantung si calon mempelai laki-laki berdenyut. Karena dia udah tahu ini harganya 300 juta. Ini berapa Pak? Ya di bawah 300 lah. Langsung. Orang tidak pernah mau tahu proses batu berlian bisa di atas. Batu berlian di dalam sungai, di dalam pokok kayu, di dalam hutan, di dalam bukit tebing. Dipukul, setelah dipukul diasah, setelah itu diukir, setelah itu diambilkan emasnya. Orang tidak pernah mau tahu emas itu berada di dalam sungai. Diayak dengan kuali untuk membedakan mana yang kuning emas, mana yang kuning-kuning satu lagi. Sampai akhirnya dibakar, dipahat, diukir, dibakar, dipahat, dibentuk. Candilah cincin. Untuk menjadi cincin saja prosesnya luar biasa. Tapi kalau sudah jadi cincin yang bagus, semua akan berkata, itu cincin siapa? Cincin saya. Wow, amazing. Jadi adik-adik sekalian, kalau nanti dalam proses menuju kesuksesan di masyarakat, banyak caci maki, banyak sumpah serapah, banyak kata-kata yang tidak menyenangkan. Jangan anggap Ustadz Somad pulang dari Mesir disambut dengan tola al-badru alaina, disambut dengan karpet merah dan bunga-bunga. Tidak. Saya pulang dari Mesir, ada sambutan apa-apa. Undangan ceramah pertama, dikasih orang jadwal, habis jalan aspal, masuk jalan gang, habis jalan gang semen, masuk jalan tanah, habis jalan tanah, adalah musola lampu 5 watt. Disitulah saya disuruh ceramah. Kenapa Ustadz ingat? Sangat berkesan. Pergi saya tausiah, orang kenal siapa Abdul Somad. Tak ada balehonya, tak ada namanya, tak ada channelnya, tak ada siapapun yang tahu. Ikut terlambat khutbah hari Jumat. Jam 12 saya sudah duduk di depan mimbar. 12.30 waktu sudah masuk. Apa kata pengurus masjid? Khotib kita hari ini Ustadz Abdul Somad. Nampaknya dia belum datang juga, maka saya jadi khotib. Padahal saya dari tadi duduk di situ menunggu. Pergi saya tausiah. Hujan-hujan, datang panitia itu membawa payung, diketuknya pintu kaca, ditanyanya, Pak, ustadznya mana? Mungkin saya bilang, akulah dia. Kakak saya alumni Sudan menelpon, ya bang, bisa kau gantikan aku ceramah malam ini? Anakku baru lahir. Insya Allah bang, bisa. Kemana aku tunggu? Kau tunggu di kantor sana, nanti ada yang menjemput. Ya, selama sore-sore bulan puasa, datanglah mobil menjemput. Saya pun masuk ke dalam. Langsung dipanggil. Siapa ustadz yang menggantikan silakan keluar. Kau siapa? Saya menggantikan abang saya. Bisa main gitu. Telepon dulu masjid. Assalamualaikum pengurus masjid. Waalaikumsalam. Ini ada calon pengganti, bukan dari kita. Diterima atau tidak? Kata orang masjid, kami yang menerimanya. Malu mereka. Akhirnya dia bilang, nanti kalau ini orang mengajarkan aliran sesat, jangan salahkan kami. Orang sesoleh ini dibilangnya sesat. Saya ceritakan ini ke kalian. Supaya apa? Jangan kalian sangka pulang bertabur bunga. Yang bertabur bunga itu kalian. Tengoklah bunga-bunga yang luar biasa. Bukan cuma bunga, tisu pun datang. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berdakwah itu kewajiban. Viral itu takdir.
berdakwah saja. Mau di hutan. Asal nampak orang ramai, berdakwah. Jangan berhenti. Itu saya dikasih tahu oleh sahabat saya. Abdul Somad, asal nampak kau ada orang ramai, berdakwahlah. Makanya saya tak bisa ikut dalam acara sepak bola. Asal nampak saya ramai, mau ramah aja saya. Kenapa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Buat channel YouTube. Buat channel YouTube. Tak usah cerita panjang lebar. Cerita yang pendek-pendek aja. Ambil bawa handphone. Kami punya tim media. Kami tak punya kameramen. Sendiri aja. Hidup kan ada pokok kayu. Hai guys. Hidup ini seperti pohon kayu. Jadilah pohon kayu yang rindang bisa menaungi banyak orang. Kalau bisa berbuah, buahnya bisa dipetik. Andai tidak, jangan sampai menyusahkan banyak orang. Tapi ingat prinsip pohon kayu. Sampai masanya tumbuh, sampai masanya tua, sampai masanya layu dan tumpang. Pohon kayu sudah bermakna. Kamu bagaimana? Video-video pendek, tak usah panjang-panjang. Sekarang orang tidak mau menonton ceramah 30 menit. Kenapa? Paketnya habis. Orang mau menonton yang pendek-pendek. Dulu orang nonton YouTube. Lama-lama berubah. Instagram. Lama-lama paling pendek. Lama-lama paling pendek, Insta Story. Bagaimana keadaan masa depan? Perbanyak bahan tausiah ceramah. Ustaz tolong endorse nanti kalau sudah ada 100 video. Ini beberapa mahasiswa datang. Ustaz tolong endorse channel saya. Videonya berapa? Baru 3. Rusaklah reputasi saya. Jangan pernah menolak undangan tausiah dari manapun. Sampai hari ini Ustadz Abdul Somad diundang ke hutan, datang. Diundang ke surau, datang. Diundang ke musola, datang. Acara nikah, acara walimah, acara akikah, acara pindah rumah, apapun datang. Datang, ngomong, bicara. Jangan pernah menolak. Saya tidak tahu akan ke Malaysia, di mana, siapa yang ngundang, siapa yang jemput, naik apa. Jangan pernah mengukur standar dengan dunia. Itu mengundang Ustaz Somad itu susah itu. Kalau tidak pakai pesawat, tiket VVIP, hotel bintang 5, itu bukan Ustadz Abdul Somad. Jadi siapa yang punya kerja? Nggak tahu saya. Saya datang ke Bumi Nangro Aceh Darussalam, dibawa oleh kakak kelas saya, Ustadz Nazar LC, ketua TAM Ustadz Abdul Somad Nangro Aceh Darussalam. Tanya mereka, tanya Tengku Padel Rahmi, berapa lama beliau membawa saya? Saya tidak pernah minta macam-macam. Karena ada yang maha memberi yang akan memberikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Innama amruhu iza aradai'an ayyakula lahu fayakun. Luar biasa berada di tengah para sarjana Institut Agama Islam. Bagaimana perasaan Ustadz berada di acara wisuda ini? Panas luar biasa. Itulah 3 poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Akhirnya saya ucapkan ni'ah, saya ucapkan selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan, wisudawati, alumni Institut Agama Islam Al-Muslim Biren. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk umat dan bangsa. Sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, ada satu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, selamatkan anak-anak muda generasi bangsa kita, daftarkan segera ke Institut Agama Islam Al-Muslim. Ingat, kuota terbatas. Daftarlah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Terima kasih banyak, mohon maaf karena kami melanjutkan perjalanan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak, Ibu, adik semua. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.